Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada fenomena menarik yang kalau kita mau mengamati dan memperhatikannya beberapa waktu ini atau setidaknya setahun terakhir ini atau bahkan mungkin dalam konteks yang lain sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Yaitu bagaimana kita melihat di komplek-komplek perumahan, bahkan sampai di klaster-klaster yang kecil yang mungkin hanya berisi 8-10 rumah saja. Itu kita temui di mana pada komplek ataupun klaster-klaster itu mereka menutup pintu masuk ke dalam komplek atau ke dalam klaster itu. Walaupun memang pintu ataupun portalnya sudah ada sejak klaster itu atau komplek itu diadakan, tapi sudah lama dia tidak difungsikan, artinya tidak ditutup, tapi dibiarkan terbuka sepanjang hari. Namun dalam setahun terakhir ini, kita perhatikan bahwa portal-portal ataupun pintu-pintu gerbang itu kembali ditutup, bahkan di waktu-waktu produktif, di siang hari misalnya. Sepanjang hari, dari pagi hingga ketemu pagi lagi, portal dan pintu gerbang itu ditutup. Dan ketika kita bertanya kenapa ditutup, kita akan mengetahuinya karena apa? Biasanya di portal itu atau di pintu gerbang itu ada spanduk kecil atau banner kecil yang bertuliskan kurang lebih karena merebaknya wabah corona, mohon maaf, pintu kami tutup atau portal kami tutup. Siapapun yang hendak masuk, dia harus izin, atau ketika dia masuk membuka pintu, dan ketika keluar harus ditutup kembali. Hal ini dilakukan karena apa? Karena kekhawatiran warga atau masyarakat akan wabah tersebut. Takut atau khawatir dia akan terkena dampaknya dengan kehadiran orang dari luar kompleks tersebut. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ini menarik. Kenapa menarik? Dari sini kita bisa melihat betapa kita, manusia, begitu khawatir kehilangan sesuatu yang kita anggap paling berharga dari diri kita. Yaitu jiwa kita, kesehatan kita. Kita khawatir terenggut jiwa kita atau terenggut kesehatan kita, terganggu kesehatan kita, sehingga kemudian kita jatuh sakit. Maka kemudian kita melakukan segala macam bentuk perlindungan agar jiwa kita dan kesehatan kita terjaga dari wabah dalam konteks corona hari ini. Atau bahkan sudah sejak beberapa tahun yang lalu, portal-portal itu terkadang ditutup, atau bahkan yang sebelumnya tidak ada portal, dibuat portal. Bahkan kadang-kadang, yang lucu lagi, jalan-jalan masuk menuju sebuah komplek itu, yang notabene jalan itu adalah jalan umum, gitu, fasilitas umum, jalan yang bukan hanya digunakan oleh komplek tersebut, tapi juga jalan yang menjadi penggunanya adalah warga di luar komplek, kemudian dibuatkan portal. Pada jam tertentu ditutup, dan baru di jam tertentu dia dibuka. Semua itu dilakukan semata karena entah mungkin karena maraknya pencurian, kejahatan, sehingga di jam-jam malam dia ditutup portal itu, sehingga jika seandainya ada kejahatan, mereka akan terhalang oleh portal ataupun pintu tersebut. Yang kadang-kadang saya pribadi gitu ya, juga suka terhalang gitu. Begitu mau berangkat kuliah subuh, lewat tempat itu, oh ternyata masih di portal. Muter lagi cari jalan lagi, ternyata masih di portal. Tidak jarang akhirnya yang seharusnya bisa dapat sholat subuh berjamaah di masjid,
Akhirnya jadi masbuk di sana. Sahabat asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik apa? Betapa khawatirnya manusia kehilangan hartanya. Betapa khawatirnya manusia kehilangan jiwanya, kehilangan kesehatan. Begitu dijaga. Dan jika kita mau perhatikan, semua itu adalah hal-hal yang sifatnya kepemilikan duniawi. Sehat itu di dunia. Karena tidak ada sakit di akhirat. Harta yang kita miliki itu ada semuanya harta. Dan kita khawatir sekali itu hilang dari genggaman kita. Dan untuk menjaga agar tidak hilang, maka kita lakukan usaha yang begitu luar biasa untuk menjaganya agar terhindar dari kehilangan. Sahabat asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita bertanya. Selain harta dunia, kita pun memiliki harta akhirat. Selain kenikmatan dunia, kita pun disiapkan kenikmatan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kekhawatiran kita kehilangan kenikmatan dunia, kehilangan kepemilikan dunia kita begitu besar, hingga kemudian membuat kita merepotkan diri untuk menjaganya, maka mari kita bertanya, bagaimana dengan harta dan kenikmatan akhirat yang Allah janjikan untuk kita? Sudahkah kita punya kekhawatiran yang sama besarnya? Itu minimal. Seharusnya lebih besar daripada kekhawatiran terhadap kehilangan dunia kita. Sudahkah kita memiliki kekhawatiran yang sama besarnya akan kehilangan kenikmatan dan harta akhirat yang Allah janjikan untuk kita? Sudahkah karena rasa takut itu, rasa khawatir itu, kemudian membuat kita merepotkan diri kita untuk menjaganya? Jika untuk menjaga harta dunia kita dan kesehatan hidup kita, kita membuat portal-portal untuk melindunginya dari siapapun atau apapun yang bisa merenggutnya dari kita, maka sudahkah kita membuat portal-portal untuk akhirat kita, untuk mencegah setan atau mencegah siapapun dan apapun merenggut harta dan kenikmatan akhirat yang Allah siapkan untuk kita agar tidak hilang dari kepemilikan kita? Sahabat asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bertanya, begitu besar kepemilikan saya terhadap kenikmatan dunia hingga saya tidak mau kenikmatan itu lepas dari genggaman saya. Namun adakah kecintaan kita, kepemilikan kita terhadap akhirat kita sama besarnya, sehingga kita tidak ingin itu pun lepas dari genggaman kita? Sahabat Asa TV, pernahkah kita merasakan begitu takutnya kehilangan surga kita di akhirat nanti? Sebagaimana kita takut kehilangan kenikmatan kita di dunia. Pernahkah kita merasakan kekhawatiran akan hilangnya kenikmatan dalam beribadah? Sebagaimana kita khawatir kehilangan nikmatnya harta kita. Atau pernahkah kita merasa begitu kehilangan ketika kesempatan bersedekah itu luput dari kita? Ada peluang bersedekah, tapi kemudian kita tidak melakukannya, arti itu peluang itu luput dari kita. Sebagaimana kita merasa begitu kehilangan ketika peluang bisnis itu terlepas dari kita. Atau pernahkah kita merasa begitu tertekan saat kemampuan kita membaca Al-Quran tak kunjung membaik? Sebagaimana mungkin kita akan merasa tertekan ketika kemampuan berbahasa kita, kemampuan mengelola ekonomi kita, kemampuan berbisnis kita, itu tak kunjung membaik. Atau bahkan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, pernahkah kita merasakan kesedihan yang mendalam saat kita terbangun di pagi hari tanpa semenit pun merasakan nikmatnya basuhan wudhu di sepertiga malam untuk ruku dan sujud, bersimpuh dan bermanja
kepada Sang Maha Penyayang. Sebagaimana kesedihan kita yang begitu dalam saat kesempatan kita untuk bertemu dengan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, dan dia menyayangi kita, luput di saat peluang untuk bertemu itu ada. Atau bahkan, pernahkah kita merasakan penyesalan yang sangat besar di saat kita harus kehilangan kesempatan bersama lebih lama dengan Ramadan karena waktu berlalu begitu cepat. Sebagaimana ketika waktu itu cepat berlalu saat kita bersama dengan sesuatu yang kita sayangi dan kita cintai. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, pernahkah itu kita rasakan? Pernahkah semua kesedihan, ketertekanan, atau bahkan perasaan-perasaan yang kita tak mampu membendungnya itu terjadi ketika kehilangan kesempatan, kehilangan rasa, kehilangan kepemilikan, kehilangan waktu atas akhirat-akhirat kita atau peluang-peluang akhirat kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa takut dan khawatirnya kita kehilangan dunia kita. Maka seharusnya begitu pula lah takutnya kita kehilangan akhirat kita. Kehilangan iman di dada. Yang dengan iman itu kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau betapa takutnya kita ketika kita kehabisan waktu atau masa untuk selalu bersama dengan Allah dalam sujud-sujud panjang kita. Dan kehilangan Ramadan kita untuk yang kesekian kali ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkanlah rasa kepemilikan, tunjukkanlah rasa tidak ingin kehilangan itu. Dengan apa? Jika kita khawatir kehilangan dunia, kita ciptakan portal-portal dunia. Namun jika kita takut dan khawatir kehilangan akhirat kita, maka ciptakanlah portal-portal akhirat kita. Wahai jiwa, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa pernah engkau merasakan memilikinya. Dekat dan erat. Nikmati hangat cintanya Allah di Ramadan yang mulia. Sebelum Ramadan meninggalkan kita. Atau kita yang meninggalkan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.